Mari kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang lebat turun ini hujan yang membawa berkah, mendatangkan manfaat. Kemudian salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini kita mempelajari hadis yang ke 1536, bab yang ke 257 tentang haramnya namimah. Tahrimun namimah, haram berbuat namimah. Kita langsung kepada hadis, ayatnya hendak kita baca. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Huzaifah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga, yadkhulu, masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, an-namam, namam. Namam orang terjemahkan bahasa kita, orang yang suka mengadu domba, namimah. Dalam hadis lain disebut dengan la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang qattat, yaitu orang yang mendengarkan pembicaraan lain sembunyi-sembunyi. Mari kita coba pahami. Yang pertama, apa yang disebut dengan namimah? Namimah sebagaimana tercantum dalam syarah Sahih Bukhari, itu kitab Fathul Bari jilid yang ke-10, disebutkan bahwa namimah itu seseorang yang duduk bersama orang lain seperti kita sekarang. Ada yang duduk di tengah-tengah kita, ikut menyimak, ikut mendengar, seakan-akan dia bahagian kita. Lalu pembicaraan kita atau apa yang kita bicarakan didengarnya baik-baik. Kemudian dia datang pula kepada kelompok lain, duduk pula di situ bersama-sama, seakan-akan dia termasuk bahagian daripada kelompok tersebut. Lalu dinukilnya, yaitu disampaikannya pembicaraan, apa yang dia dengar, apa yang disimak, kepada kelompok lain. Kemudian apa yang didengar di situ disampaikan pula kepada kelompok semula, yang tujuannya untuk merusak hubungan. Kata orang kita, adu domba, hasuang pitanah bahasa kita, hasung fitnah. Jadi yang dikatakan namimah, ya tujuan dia duduk itu untuk menyimak, untuk mendengar, lalu dia datang pula kepada kelompok lain, disampaikannya, lalu disimaknya, dioper lagi kepada kelompok pertama, sehingga rusak.
Bahasa Kamangnya sanduk gadang pambok kuah. Sanduk gadang pambok kuah. Sanduk. Sendok besar gunanya pembawa kuah. Diambil di sini, disalin ke sini. Kemudian disauk di sini, dipindahkan ke sini. Sanduk gadang pembawa kuah. Betul lah. Gadang pembawa kuah. Uluan ta, diuluan ke sini, dijulurkan ke sana, diantarkan ke sini. Uluan ta. Karajo orang yang modeko namanya Yamshi bin Namimah. Berjalan mondar-mandir, bolak-balik ke sana ke sini untuk mengadu domba. Menghasung, memindah-mindahkan kata sanu kepada sanu kepada sanu. Kadang-kadang ditambah. Kalau sudah ditambah, gunjing namanya. Disebutkan la yadkhulul jannah. La tidak yadkhul, tidak akan masuk surga orang yang seperti ini. Ada beberapa penafsiran, penjelasan dan syarahan ulama. Antara lain, orang yang kerjanya seperti ini, jika dia menghalalkan perbuatan itu, dianggapnya tidak dosa, halal boleh katanya. Berarti dia telah menghalalkan dosa besar. Namimah salah satu dosa besar. Maka jika dia menghalalkan perbuatan itu, dikatakannya tidak dosa, maka sebagian ulama mengatakan dia sudah keluar daripada Islam. Karena orang yang menghalalkan dosa besar, dianggapnya tidak dosa, malah halal dikerjakannya, dia sudah keluar daripada syariat aturan Islam. Maka dia memang tidak akan masuk surga. Yang kedua, jika dia tidak menghalalkan, tapi dia tidak bisa berhenti, atau tidak mau berhenti, dia tahu itu dosa. Kalau bahasa Minang lah kakobeh, nah itu kerjo, itu kajo. Maka dia tidak bisa masuk surga. Bukan berarti tidak masuk surga. Dia tidak bisa langsung masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga, karena terhalang, terhambat dengan perbuatan namimahnya. Dia harus masuk cuci dosa, pemutihan dulu di neraka, mampir dan singgah dulu di neraka. Karena kerjanya itu bukan hanya dosa kepada Allah. Kita harus ingat ini. Di satu sisi dosa dibagi dua. Pertama dosa kepada Allah, kedua dosa sesama kita. Dosa kepada Allah yaitu pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat, kedurhakaan-kedurhakaan yang kita lakukan yang tidak ada sangkut paut kait mengaitnya dengan manusia. Tidak salat itu langsung ke atas, tidak puasa langsung ke atas. Ada dosa yang kedua. Dosa berbentuk berkaitan dengan perilaku, tingkah kita, perbuatan kita, perkataan kita dengan orang lain. Menyakiti, menganiaya, menuduh, mengunjingkan, mengadu-adu, menghasut-hasut, menipu, curang, menzalimi dan seterusnya. Itu dosa berkaitan dengan sama kita. Dosa yang kedua ini tidak bisa dan tidak akan Allah ampuni begitu saja. Karena persoalannya sesama kita. Sebelum sesama kita memaafkan, merelakan atau melepaskan
satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, nanti di akhirat diperkarakan. Itu namanya kezaliman la yatruku, kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dosa seperti ini bisa mengakibatkan orang muflis, bangkrut. Apa yang muflis? Orang yang bangkrut. Bangkrut apa? Tekor. Pahalanya banyak, meskipun dia salat, meskipun dia puasa, meskipun banyak dan taat beribadah, tapi karena dia melakukan dosa-dosa kepada sesama, dia harus bayar dengan pahala-pahalanya itu. Tidak tertutup kemungkinan orang yang rajin beribadah, pahala ibadahnya dikurangi. Kalau dia tidak mampu menahan mulutnya, menahan perbuatan tindakannya, tabiatnya, menyebabkan orang lain terdaya, terganggu, tidak nyaman, tersisa, terzalimi, tersakiti, tercurangi, terpedaya, tertipu, atau hak-haknya diambil, maka pahala-pahalanya itu dikurangi. Terjadinya kebangkrutan nanti adalah jika pahalanya sudah habis, sementara tindakannya kepada orang lain masih banyak yang harus dibayarnya, maka jadilah bangkrut, minus. Maka pembayarannya harus dosa orang lain dipindahkan kepadanya, maka jadi dia pailit, muflis. Hati-hati namimah, karena tidak tertutup kemungkinan orang yang salat, orang yang rajin beribadah, kadang ada berbuat seperti itu, menghasut, mengadu domba, menambah-nambah cerita, atau memutarbalikkan fakta. Mohon didengarkan pesan kita ini oleh orang yang melakukan itu. Anda jika menambah-nambah, memutarbalikkan fakta, karena pandai bicara dan pandai bercerita supaya orang kasihan kepada Anda, lalu Anda bikin-bikin cerita, Anda berdosa besar. Mudah-mudahan terdengar bagi siapa yang setuju. Sangat berbahaya. Meskipun Anda salat, Anda orang yang taat, atau Anda orang yang didengar, tapi kali itu kerja Anda, dosanya besar. Kita-kita yang dalam masjid ini, mari kita menjauh, menjarak daripada perbuatan itu. Salat urusan ibadah, tapi namimah kadang-kadang tidak mampu ibadahnya mencegahnya, karena namimah itu urusannya urusan dosa, urusan akhlak, urusan keimanan. Nah, orang yang kerjanya namanya itu yamshi, masya yamshi, berjalan mondar-mandir ke sana ke sini, namimah, menghasung fitnah, mengadu domba, membikin-bikin cerita, menambah-nambah berita. Tujuannya jelas untuk merusak hubungan orang. Itu makanya namimah itu namanya si pencukur namanya. Apa si pencukur? Dicukurnya amal-amal, perbuatan-perbuatan. Seperti pencukur rambut, ketika dia mencukur, habislah amalannya. Sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis itu tertera sebagai nomor 17998. Bunyinya, khiyaru ibadillah, sebaik-baik hamba Allah, alladzina idza ru'u, itu orang-orang yang apabila ru'u, mereka itu dilihat, dzikirallah, orang akan dapat mengingat Allah.
Kita ulang. Sebaik-baik hamba Allah, apa kita lihat dia atau apabila orang melihat dia, orang bisa ingat Allah. Wa syiraru ibadillah, syirar, sejahat-jahat, seburuk-buruk hamba Allah, al-masya'una bin namimah. Al-masya', orang yang rajin, tagia, candu, suko, berjalan ke sana ke sini untuk namimah, menghasung madu domba. Al-mufarriquna bainal ahibba, yang kerjanya itu bisa mendapatkan berpisah-pisah, bercerai antara orang yang sebelumnya berkasih sayang, menjalin hubungan baik, bercerai gara-gara dia. Al-baghuna al-mura al-anat, orang yang suka menuduh orang yang baik berbuat yang tidak-tidak. Nah, mari kita pahami hadis ini sejenak. Sebaik-baik hamba Allah yang apabila kita melihatnya kita ingat Allah. Orang saleh lah, orang baik lah, atau guru lah, orang alim, atau orang-orang yang taat. Ketika bersuah bertemu ianya terkena di kita dan hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Kau nasihatnya, kau wejangannya, kau akhlaknya, kau tingkah lakunya, kau ketaatan, bisa kita ingat Allah. Bersuah kita, berselawat kita, bertamu kita, atau duduk kita bersamanya, bisa mengenang kita kepada nilai elok dan baik-baik. Mengenang kita ke kaji, mengenang kita ke ilmu, mengenang kita ke ayat, mengenang kita ke hadis, mengenang kita kepada ingat Allah. Itu khiyar wa ibadillah, hamba Allah pilihan, hamba Allah yang terbaik. Kenapa? Ibadah tamu orangnya senang orangnya. Itulah dia para ulama mungkin, para salihin, orang-orang saleh, atau orang-orang yang banyak sekali kita dapat manfaat daripada dia jika bertemu. Ini namanya khiyaru ibadillah. Dan seburuk-buruk orang, syirar, sejahat-jahat orang, seburuk-buruk orang, itu orang yang kemana-mana suka menyebarkan cerita-cerita orang lain, termasuk dalam menghasut, mengadu. Masya'un, masya' itu suka, mubalaghah, suka sekali mengadu, suka sekali menghasut, mencelek wajah nasilah lagu. Kadang-kadang tanang pi manyuan. Tanang manyuan. Ngecek di bawah-bawah. Lunak lu gigi na pada lidah, tapi kiranya tiba dai air tenang tu kiranya di dalamnya luar biasa. Orang namanya Zulwajhain, orang bermuka dua. Inna syarran nas, sejelek-jelek, seburuk-buruk manusia adalah Zulwajhain, orang yang punya dua muka. Itu alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Datang ke siko lain lu mukanya, datang ke sana lain pula wajahnya, dua muka, sehingga orang tertipu dan terkicuh dan terpedaya. Ini kira-kira yang dapat dipahami daripada la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga. Ini ancamannya serius ini, tidak garah-garah, serius.
Ada serius nak masuk surga. Ada orang yang menganggap sepele, menganggap leceh, menganggap remeh. Bisa jadi tidak sampai hadis ini kepada dia, atau memang dia tidak tahu, atau tidak mau tahu. Biasa, besok letong saja. Meremehkan, melecehkan, menganggap sepele dosa, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Itu tipe orang-orang munafik dan tipe-tipe orang fajir. Karena dianggap dosa sebesar apapun dianggapnya seperti lalat hinggap di puncak hidungnya. Kalau orang mukmin itu sekecil apapun dosanya dianggapnya ada batu besar, batu gunung yang hendak jatuh kepada dia. Ini hadis yang pertama setentangan namimah. Kemudian masuk kepada yang kedua, An Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abbas dan Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat atau lalu di dua buah kuburan. Faqal, maka ketika itu beliau berkata kepada sahabat yang mengikuti, innahuma yu'adzabani, inna sesungguhnya huma kedua penghuni kubur ini, yu'adzabani kedua-duanya sedang diazab, sedang disiksa, yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani, wa ma dan tidaklah yu'adzaban, dan tidaklah diazab kedua-duanya, disiksa kedua-duanya, fi kabirin, dalam hal yang besar. Bala innahu kabir, bahkan sebenarnya sesungguhnya adalah besar. Amma adapun ahaduhuma, adapun ahadu salah seorang daripada kedua mereka ini, ahadu, fakana yamshi bin namimah, maka adalah dia ketika hidup dulu yamshi bin namimah, suka mengadu domba, suka menghasut, yamshi bin namimah. Wa amal akhar, dan adapun yang lain, akhar yang satu lagi, akhar yang lainnya, fakana, maka adalah dia itu dulu ketika hidup la yastatiru min bauli, tidak dia menutup dirinya daripada kencingnya. Dalam hadis lain dia tidak mensucikan diri daripada kencingnya. Nah, mari kita pahami. Suatu kali Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat melalui dua buah kuburan di Madinah. Dalam satu riwayat di sebuah kebun yang bertembok sekelilingnya, beliau lewat di situ. Kiranya di situ ada dua kuburan. Maka tiba-tiba beliau terdengar fasami'a sauta insanain yu'azzaban. Beliau mendengar ada suara orang yang sedang diazab di kuburnya. Di sini dapat kita pahami bahwa salah satu keistimewaan Nabi, beliau dapat mendengarkan hal-hal yang tidak didengar oleh orang biasa.
atau beliau dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, atau beliau tahu sesuatu yang belum terjadi, yang belum terjadi. Itu keistimewaan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni atas karunia Allah, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada beliau. Di sini beliau bisa mendengarkan suara yang ada di alam gaib, seperti orang yang sedang disiksa di kuburnya kan melakukan suara. Cuman bagi kita biasa tidak terdengar di kita suara itu. Tetapi hewan bisa mendengar, itu bedanya. Hewan-hewan bahkan semenjak keranda diusung keranda ke kuburan, rohnya sudah menjerit-jerit agar jangan dia diantarkan ke kuburnya. Aina tazhabun, aina yazhabun, kemana kalian hendak bawa, atau kemana mereka hendak bawa jasadnya, kata roh yang mengiringnya. Ya, aina yadhabuni, atau tadhabuni, atau yazhabun tashabun, kemana mereka hendak bawa, atau kemana kalian bawa itu, kata rohnya, itu jasadnya. Dia tidak ingin jasadnya dibawa. Bagi orang yang mengusung jenazah, suara itu tidak terdengar. Padahal jenazah di atas pundaknya, rohnya ada di situ. Karena roh tadi setelah dari atas turun ke bawah lagi. Bagi si pengusung, bagi kita yang mengantarkan keranda itu tidak terdengar, tapi bagi hewan yang ada di situ terdengar. Itu hadis sahih. Kita dan jin tidak mendengarkan suara teriakan itu, tidak terdengar. Nah, manusia yang bisa mendengar salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Andaikan diperdengarkan kepada kita teriakan-teriakannya, suara-suaranya, maka la saiqa, pingsan kita, tidak makan-makan lagi, tidak ada semangat untuk pemilu, apalagi mencalonkan diri. Yang makan-makan kupat kuah sebentar dia ada semangat, Pak. Itu. Andai diperdengarkan suara teriakan mayit, bahkan semenjak mula malaikat datang untuk mencabut, dia kan sudah berteriak itu. Berteriak-teriak dia. Kalau orang yang muslim mengatakan, laula akhartani, kenapa tidak diberi undur sedikit, nantilah dicabut nyawaku, aku akan bersedekah beramal saleh. Kalau orang yang tidak beriman minta kembalikan, irji'uni, mau dikembalikan saya hidup lagi, itu berteriak-teriak. Teriak, tidak tadangari kita, kok tadangari kita ni cakap gajinya. Mangga ka kupuak kuah loh. Kuah minta sedak tetap kami gitu loh. Jangan ka kerupuaknya. Salah satu hikmahnya, kita tidak diperdengarkan suara-suara yang berada di alam gaib itu. Mereka disiksa, mereka menjerit, mereka meronta-ronta di kubur, supaya kita tetap bergairah hidup, tetap bersemangat hidup. Kalau tidak ada lagi semangat hidup. Setiap lewat kubur, terdengar orang menjerit-jerit. Setiap mati, terdengar orang menjerit-jerit. Mana? Benar akan makat.
Cuman bagi orang yang beriman, karena ini hadis-hadis sahih, dia yakin, itu namanya untuk mengingat-ingatkan, membangun-bangunkan, menyadar-nyadarkan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di dua kuburan, kata beliau kepada sahabat-sahabat yang mengiringi atau mengikuti, innahuma sesungguhnya kedua penghuni kubur ini yu'azzabani sedang diazab kedua-duanya, sedang disiksa kedua-duanya. Yu'azzabani, karena beliau mendengar. Jangankan kita, sahabat-sahabat yang keimanan mereka, ketaatan mereka, ketakwaan mereka jauh di atas kita, kalau Nabi tidak kasih tahu, tidak tahu. Sahabat tidak tahu. Berarti ketika itu yang mendengar hanyalah Rasulullah sendirian saja. Wa ma yu'azzabani, dan tidaklah yu'azzabani diazab kedua-dua penghuni kubur ini fi kabirin, yaitu dalam perkara yang besar menurut pandangan kamu. Menurut pandangan kalian, anggapan kalian, termasuk anggapan orang yang mati sedang disiksa ini, itu tidak dosa besar, itu tidak perkara besar. Sebenarnya innahu kabir, sesungguhnya dia sangat besar resikonya, akibatnya, siksanya, bahayanya. Karena penghuni kedua kubur ini atau kita-kita ini menganggap itu sepele, tidak masalah, terus enteng, masa kecil, dilanggarlah. Ini kalau menganggap suatu perbuatan dosa kecil, remeh, kita langgar. Karena kita sudah menganggapnya enteng. Dosa kecil, sekecil apapun, kalau kita menganggapnya besar, tidak kita langgar. Jadi kata Nabi, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah diazab keduanya dalam masalah yang besar menurut anggapan kamu dan menurut anggapan penghuni kubur ini. Bala, memang benar, sebenarnya itu besar, cuma kalian yang menganggap kecil. Amma ahduhuma, adapun salah satu daripada keduanya, tanpa menunjuk kubur yang mana, fakana yamshi bin namimah, fakana maka adalah dia ketika hidup dulu yamshi berjalan, namimah adu domba, berarti suka mengadu domba, menghasut. Tadi kan sudah kita katakan namimah itulah duduk di tempat wakwah, di dangannya cerita wak biko pailo no kasabalah di cerita wak di dangan cerita sinan awak no salin no kata tempat balik mangko kecil orang namimah tujuannya untuk memisahkan, merusak hubungan. Namimah, yamshi bin namimah, berarti besar risikonya, besar bahayanya. Inilah salah satu dosa yang disegerakan azabnya di kubur sebelum tiba azab yang sebenarnya, azab di akhirat. Namimah. Dan ini perlu disampaikan kepada orang yang suka dan hobi, atau orang yang ada berencana untuk itu. Ini bahaya. Dan itu karjo.
dan itu laku. Masuang madu menambah-nambah, yang kan tukuk tambahnya banyak. Nah, orang tanya berulak puluh. Dihitung dan basak, namun suat tinggal yang bau, cukup tambah, paragiahnya peres saja. Itu boleh. Itu lansik. Tapi nan carito, nak boleh tukuk tambah, berbayo. Kan Nabi mengatakan, innahu kabirun, besar sekali dosanya, bahayanya. Tanda besar bahaya, dikubur sudah langsung. Bayangkan bisa jadi dia terkubur sudah lama, tapi ketika Nabi lewat dia masih disiksa. Ini juga sebagai dalil, kata para ulama, azab kubur itu hakun. Azab kubur itu benar. Benar ada azab kubur. Bahkan kita diingatkan Rasulullah, jangan lupa minta mohon perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara sebelum salam, setelah inna kami di masjid. Salah satunya min adabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ketika mayit sudah masuk ke lahat, anggap ini mayit masuk ke lahat, ditutup, ditimbun, ditinggikan, datar. Ketika itu Rasulullah bilang, setelah mendongak ke atas, sebelumnya beliau ada ranting di tangan beliau gores-goreskan ke tanah, seakan beliau berpikir. Ketika itu orang sedang menimbun kubur, lalu beliau mendongak ke atas, menekur lagi. Kata beliau, ista'idu billahi min adabil qabr. Ista'idu billahi min adabil qabr. Ista'idu billahi min adabil qabr. 3 kali beliau ulang. Berlindung dirilah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Dibaca Nabi di kubur. Dan itu jarang disampaikan oleh para guru, para ustaz atau orang-orang yang tahu di kubur. Mestinya disampaikan itu. Di kubur itu, mari kita berlindung diri kepada Allah daripada azab kubur. Jarang-jarang kita dengar orang yang mengecilkan itu. Termasuk ambo jarang-jarang lo mengecilkan, sebab ambo jarang lo hadir di kubur. Tanda azab kubur ada. Dan jangan dilogikakan. Sesuatu masalah yang gaib, masalah keimanan, kalau dilogikakan mental dia. Perkara yang gaib adalah perkara iman. Iman di hati. Iman bukan di tengkorak, bukan di benak. Wilayah ilmu di tengkorak, di benak, tapi wilayah iman jangan masukkan wilayahnya ke hati. Sebab orang yang logika, orang yang rasional, kalau tertolak oleh logikanya, tidak bisa diterima oleh rasionya, tidak percaya. Jadi kalau azab kubur, siksa kubur, masalah iman, masalah gaib, itu tidak dilogika. Masalah yang gaib itu cuma amantu. Amanna, kami beriman, kami percaya, amantu, aku percaya, aku beriman. Habis. Kalau memang ini hadisnya benar, ayatnya ini hadisnya sahih, sudah kami percaya, terima, tanpa di logika. Tidak semuanya harus dilogikakan. Logika itu berada di bawah wahyu. Tapi kalau logika di atas wahyu, sama dengan segitiga, wahyu di atas. Di sini logika. Ini ilmu. 3.
salah satu dosa besar yang disegerakan sisa azabnya di kubur, yamshi bin namimah, pelakunya nanti di akhirat la yadkhulul jannah, tidak masuk surga langsung, melainkan diproses dulu. Bisa jadi prosesnya dimasukkan ke neraka dulu sampai habis, tergantung namimahnya dilakukannya berapa kali. Kalau sering keranjingan, ini sudah berbahaya. Kalau sekali-sekali itu kebal aja diteragak, tapi kalau lah sering, kadang teragak lo madu orang nah baiklah teragak madu. Encak teragak madu gigi, lagi atas gigi bawah, badaru aja kan. Kerupuk kuah kan itu punya. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain, akhar, yang lain, yang satu lagi maksudnya amal akhar, adapun yang satu lagi. Fakana, adalah dia ketika hidup dulu la yastatiru, tidak menutup diri, min baulih, daripada kencingnya. Dua. Dalam hadis lain, la yastanzihu, tidak mensucikan diri daripada kencing. Yang pertama, dia tidak mensucikan dirinya daripada kencing. Setelah kencing, dia tidak bersuci. Yang kedua, dia tidak menjaga dirinya dan tidak menutup dirinya dan tidak berhati-hati daripada akibat kencing kepercik, lalu dibawanya salat. Dua itu. Maka siapapun yang kencing, hati-hati kainnya, termasuk perempuan. Nah, makanya diizinkan kita kencing berdiri kadang-kadang, kalau tempat itu tidak memungkinkan kita duduk, bisa kepercik. Yang pertama, tidak mensucikan diri daripada kencing. Kata Nabi dalam hadis lain, istanzihu, bersihkan dirimu daripada kencing. Fa inna amata adabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur itu terjadi lantaran itu. Atau aktsaru adabil qabri minal baul, banyak sekali penyebab azab kubur itu lantaran kencing. Azabnya tidak tanggung-tanggung, adaban syadida. Dalam sebuah riwayat dikatakan adaban syadida, keduanya sedang diazab dengan azab yang dahsyat. Sampai disebutkan bahwa faja'ala launuhu yataghayyar, wajah Nabi berubah. Ketika beliau lewat di dua kuburan, berubah wajah beliau. Berubah, warna kulit beliau berubah. Hatta ra'ada kumu qamisihi, sampai-sampai bergetar kum, lengan baju beliau. Kok kamis? Bergoyang, karena mendengarkan yang sedang diazab di kuburnya. Kan tak tanggung-tanggung tu. Berubah wajah Nabi, kamis yang beliau pakai bergetar. Tak sepele kan? Kebanyakan itu terjadi lantaran kencing. Pertama, dia tidak bersuci. Yang kedua, tidak membersihkan diri dari kencing, dan tidak menutup diri, dan tidak menjauhkan diri, tidak menutup diri. Jadi tidak menjauhkan diri dan tidak menutup diri juga berbahaya. Kencing. Maka pertama, setelah kencing, sucikanlah daripada kencing, hadas kecil. Bersihkan tempat di mana keluar air kencing.
Yang kedua, keperciknya bersihkan lagi. Yang ketiga, menjauh. Sebab orang yang tidak maju daripada kencing bisa dilaknat. Hati-hati, waspadalah kalian daripada 3 yang dilaknat. Salah satunya orang yang kencing di tempat orang biasa lalu lalang. Dikutuk orang mah. Kan sepele-sepele saja, tapi orang menganggap sepele. Orang punya bahaya. Pipis kencing di tempat orang biasa lalu, biasa duduk, biasa lewat. Kencing kita di situ, buang air besar kita di situ, mengutuk, menyumpah orang. Nak dikuruk oleh kuah pajangannya orang. Ya, saya mengalami itu. Dulu ketika kami di sawah, bujang-bujang tangguang ke sawah loh. Sawah. Ini kalau kadang-kadang di tepi sawah tu berkoleng-koleng saja. Dulu kan tak ada kloset. Orang ke sawah. Busuak tu kalau dipanai. Dia sumpah serapah kalau ada. Menyumpah serapah tak boleh, tapi karajonya yang menyebabkan orang menyumpah laknat. Maka hati-hati kita. Ketika kencing, 3 yang hati-hati. Jangan sampai kita tidak bersuci. Jangan sampai kita tidak menjaga akibat percikan kencing. Jangan kita tidak menjauh dan tidak menutup diri ketika kencing. Karena ammah umumnya atau aktsar, kebanyakan azab kubur itu terjadi lantaran disebabkan kencing. Bagi ibu yang punya anak, latih anak setiap mau pipis. Karena kalau kadang payah. Kadang payah mau bahnya. Nanti kita cari orang nak sembahyang. Di mata sasak terpacu tu angkit sarwale. Dan itu tidak rahasia. Kalau kita rahasia umum. Di mata sasak pacuan sinan. Ayah nak ada, selalu nak ada tu angkit sesarawak kata. 3 kena. Tidak bersuci, sisa pipis, dan nampak tidak menutup diri. Kalian anggap kecil itu. Innahu kabirun. Sesungguhnya itu adalah besar. Kalian anggap sepele, enteng, besar. Karena anak-anak biasa dengan ibu, ibulah yang mengajar di rumah. Setiap dia pipis, temani dia ke tempat buang airnya. Ajari dia untuk mensucikan diri, ajari dia untuk menjaga kainnya. Sebab kalau salat ada sisa-sisa, tidak sah salat, ulang lagi salat. Kecuali tidak sadar. Kalau ragu, kita ambil air lagi, sapu-sapu. Ambil air, sapu. Ambil air basah, mana dia, sapu. Harus hati-hati dan menjaga. Daripada namanya ihtiras. Hati-hati, waspada ketika kencing. 2, tentang bahayanya menganggap sepele, menganggap remeh suatu perbuatan. Bisa jadi lantaran tidak tahu. Ya, bisa jadi lantaran tidak tahu atau tidak mahu tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau da'a bi jaridatin. Dalam riwayat lain dikatakan, ini hadisnya sampai situ, tapi dalam riwayat lain ada pertambahannya, da'a bi jaridah. Beliau meminta jaridah, pelepah korma yang masih hijau, basah. Pelepah korma, barangkali siapa yang sudah melihat batang korma, nanti nampak pelepahnya masih hijau. Bila minta, fakasaraha kisratain, bila belah 2. Bila bagi 2, pelepah korma. Kemudian fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisrah. Beliau pancangkan atau beliau letakkan masing-masingnya
sebelah di sini, sebelah di kubur yang satu lagi. Faqila lahu, lalu ada yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, kenapa itu engkau lakukan, meletakkan pelepah korma sebelah di sini, sebelah lagi di kubur yang satu? Kenapa itu Rasulullah? Kata beliau, la'allahu, mudah-mudahan dianya ayyukhaffaf anhuma, bisa diringankan daripada keduanya azab kubur. Itu harapan Nabi. La'allahu ayyukhaffafa anhuma, mudah-mudahan harapan beliau dapat diringankan siksa kubur yang menimpa dua orang ini, malam taibasa, selagi pelepah ini belum kering. Jadi beliau kasih batas, selama pelepah ini belum kering, mudah-mudahan Allah ringankan. Itu khususiat kepada beliau, kata sebagian ulama. Jangan ambil lo batang perawih, tanam di kubur atau pudiang. Khususiat untuk beliau. Doa beliau makbul. Mudah-mudahan diringankan sampai pelepah kering. Kita baca dalam syarahannya, ini namanya keringan itu ada jangka waktunya. Yang dituju bukan pelepah kormanya, tapi Nabi berharap diberi keringanan selama itu. Bukan pelepah kormanya, bukan kayunya, bukan pohonnya, bukan bunganya, tapi beliau berharap diringankan sebatas itu. Sehabis itu kembali lagi siksaannya. Diurang, ditanam salah batang kayu isko, hendak kariang-kariang. Basah tarui, hendak kariang-kariang batang kayu. Ditanamlah bunga-bunga, kayu-kayu tertentu. Berarti selama itu ketawaran. Dengan begitu dia melebihi target Nabi. Kan melebihi target Nabi. Boleh enggak? Saya enggak tahu. Nabi saja mengasih target, harapan beliau mudah-mudahan selama pelepah ini belum kering diringankan. La'alla, beliau taraji, berharap mudah-mudahan, tapi pasti terkabulkan doa beliau. Ini kalau itu cari salah. Tidak pelepah tu kayu mana ditanam sini. Atau siram bunga nak ketawarannya, nak sajuannya. Ada satu lagi. Ini kan syarahannya saya baca nih, syarahannya. Kenapa beliau katakan selagi belum kering? Karena benda-benda yang basah, benda-benda yang belum mati bertasbih kepada Allah. Makhluk-makhluk ini kan bertasbih. Makhluk-makhluk itu bertasbih. Batang kayu bertasbih. Bahkan kerikil juga bertasbih. Jadi kata beliau, menurut pemahaman ulama, keringanan itu berlaku selama pelepah ini tidak kering, karena selama tidak kering dia bertasbih. Kalau kering dia mati. Tasbihnya. Wallahu a'lam. Itu kan penjelasan ulama. Yang penting azab kubur itu ada. Yang kedua, penyebab azab kubur yang terbanyak itu karena kencing. Di samping suka mengadu domba, menghasung fitnah. Yang ketiga, apakah doa-doa orang hidup bisa ringan azab kubur? Bisa. Doalah. Doakanlah agar dia diberi keringanan.
Karena azab kubur itu pasti, tidak dapat dipungkiri, karena berkali-kali disebutkan oleh beberapa hadis-hadis. Dan mari kita waspada diri. Kalau kita ini barangkali tidak ada yang tidak membersihkan diri pada kencing, cuma membersihkan mulut daripada gunjing dan mengadu domba ini yang susah kita. Itu yang susah, Pak. Kalau pipis lagi Pak, suci diri mah. Pipis, kencing lagi. Kain bagai lagi kita bersihan. Tapi mulut kita mengeluarkan kata-kata berbisa, menghasung dan menghasut, memfitnah, membuat-buat cerita, mengarang-arang, menjelek-jelekkan dan mengadu-adu. Ini kalau kencing tidak dibersihkan, tidak sah salat. Tapi kalau mulut tidak dibersihkan, salatnya sah. Karena dia mengadu domba bukan ketika salat. Si habis salat dia mengadu domba. Itu. Inilah kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah. Karena pengajian yang seperti ini menurut saya berfaedah. Duduk kita bersama-sama membuka kitabnya. Jelas, oh ini dia, jelas. Saya sendiri lebih senang mengaji seperti ini. Karena tahun-tahun 90-an dulu mengaji seperti ini. Dirintis di Bukareh seperti ini, tahun 93. Kemudian tahun 2000-an, 2003 ke atas itu sudah mulai pakai meja. Atas usul daripada Dewan Pengusul. Sekian, ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.